Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, biasanya itu kalau di hari Minggu pasti joka-joka toh. Tapi hari ini saya juga tidak ada joka-joka. Saya ini dari pagi sampai jam 3 sampai 1. Semua sehat ya? Ya, Pak, saya ambil alih lagi hostnya Pak supaya saya bisa ini admit teman-teman yang baru masuk. oke, tunggu ya. Saya berikan kita ke host ya. Atau kita yang jadi host? Tidak. Kita yang jadi host, make host. Siapa? Sri Kurniasari ya? Ya Pak. Oke. Sudah ya? Ya Pak. Host ya. Oke. Oke, berarti ya hari Minggu ini, Sabtu Minggu kita tidak joka-joka. Di Sabtu depan baru bisa jalan-jalan. Sabtu berikutnya lagi kita ketemu lagi. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke materi, saya kasih tugas ya. Ini tugasnya itu pertama, ini karena pertama itu program penting. Jelas ya didengar suaraku ya. Jelas, Pak. Kedua, apa perbedaan pemrograman secara fungsional? Apa perbedaan pemrograman secara fungsional dan objek? Ya, apa perbedaannya? Secara fungsional, secara objek. Kemudian, bagaimana era pemrograman saat ini? Dari tren dari masa lalu sampai saat ini bagaimana sebenarnya era pemrograman sampai saat ini ya. Kemudian apa permasalahan pendekatan pemrograman secara terstruktur atau structural programming? Kemudian apa permasalahan pada pendekatan program secara prosedural atau procedural programming? Berikutnya, mengapa harus pemrograman berbasis objek? Jadi secara struktur itu, kalau kita lihat era pemrograman itu diawali dengan pemrograman secara terstruktur. Dulu bagi yang angkatan-angkatan yang di bawah tahun 2010 itu, mereka kemungkinan belajar pemrograman secara terstruktur seperti Pascal, gitu ya, COBOL. Itu pemrograman dibuat secara terstruktur. Kemudian muncul era pemrograman secara prosedur, dibuat pemrograman secara prosedur. Kemudian muncullah pemrograman berbasis objek. Jadi pertanyaan, mengapa harus pemrograman berbasis objek? Kenapa tidak harus pemrograman secara terstruktur atau pemrograman secara prosedural? Ini nanti tugasnya dikumpul tanggal 30 Oktober tahun 2010. Ini dikumpul ke Sri Kurniasari. Kumpul ke situ, baru nanti dikirim ke saya tugasnya. Oke, ada yang bertanya tentang tugas? Oh iya Pak, nanti tugasnya itu kan saya yang kumpul dalam satu folder saja Pak. Oke, satu folder saja. Oh iya Pak. Oke. Ya, saya ambil dulu ini. Fajar baru bangun itu. Fajar kamera.
sudah bisa saya tutup tugasnya halaman slide ini? Bisa Pak. Sudah Pak, sudah bisa. Oke. Saya masuk di slide lain. Jadi nanti itu yang tugas yang pengalaman berbasis objek itu nanti kita bahas di tugasnya, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Sudah kita lihat tugasnya, kemudian kita berdiskusi di pertemuan selanjutnya. Oh iya Pak. Kemudian saya masuk di sebentar ya. Aduh, tolong saya diberikan akses lagi, Sri. Sudah Pak. Oke. Baik, sebelum kita masuk di UML-nya, sebelum kita masuk ke sini, kita akan berdiskusi dulu tentang seperti apa itu requirement functional system, persyaratan sistem dan non fungsional. Okay. Kalau kita melihat misalkan persyaratan, kenapa sistem itu harus membutuhkan persyaratan? Okay. Membutuhkan yang dibilang dengan persyaratan. Ini nanti terkait dengan UML-nya nanti. Jadi kalau kita bercerita tentang persyaratan sistem, kita akan bercerita tentang seperti apa itu kondisinya, seperti apa itu kriterianya, seperti apa itu batasannya, seperti apa itu syarat atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem untuk memenuhi apa yang disyaratkan oleh pemakai. Ini sebentar saya berikan contoh ya. Jadi kita akan bercerita tentang kondisinya. Misalkan ketika kita merancang sebuah sistem, kita akan bercerita tentang misalkan kondisi. Misalkan kondisinya ketika misalkan kalau dalam keadaan misalkan dalam keadaan seperti kemarin kasus di Palopo ya, dalam keadaan banjir. Kemarin banjir. Ketika dalam keadaan banjir ini, apakah sistem kita itu bagaimana? Apakah hanyut juga? Apakah hanyut di bawah oleh banjir? Ataukah walaupun di bawah oleh banjir ya biasa saja, tetap aktif. Jadi kondisinya, bagaimana kondisi sistem saya ketika, jadi pada saat kita membangun sebuah sistem harus kita mikirkan. Jadi ini syarat-syarat yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem. Kondisinya misalkan bagaimana keadaan sistem saya, misalkan keadaan sistem saya dalam keadaan banjir tetap bisa berfungsi. Maksudnya berfungsi apa? Ya biar saja komputernya di bawah, tapi masih ada misalkan backup dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan. Kemudian apa kriterianya dari sistem yang saya bangun?
Oh, kriteria dari sistem yang saya bangun itu, misalnya kriterianya apa ya, handal, misalkan handal dalam segi apa? Misalkan handal dari serangan, misalkan handal dari virus. Biasanya kalau kita membangun, biasanya kalau saat ini kalau saya perhatikan orang hanya sebatas membangun saja, membangun saja seperti apa orderan pesanan dari customer. Jadi misalkan kita tanya, oh kenapa Bapak punya sistem ini akan bagus? Wah, punya saya ini Pak Handal. Kenapa handal? Wah, karena walaupun dalam keadaan apapun dia tetap bisa aktif. Wah, ini bagus ini. Tapi kalau misalkan apalagi kriteria tambahannya, wah kriteria sistem saya ini adalah bagus Pak. Kenapa dikatakan bagus? Karena bisa memata. Contoh ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita buatkan. Jadi kondisi atau kriteria atau batasan-batasan, sebentar saya jelaskan lebih detail ya. Kondisi atau kriteria atau syarat atau kemampuan yang dimiliki oleh sistem untuk memenuhi apa yang disyaratkan oleh pemakai. Jadi ini sistem persyaratan sistem. Jadi kemudian ada analisis persyaratan sistem. Analisis kebutuhan lunak adalah awal dari siklus hidup pengembangan. Dari analisis ini, analisis requirement system inilah adalah permulaan. Mengapa dikatakan permulaan? Kalau misalkan pada saat saya ketemu customer, yang ditanya pertama, kita harus menganalisis dulu apa-apa persyaratannya. Apakah perangkat lunak di sana menggunakan OS apa hardware-nya, spesifikasinya apa, apalagi siapa nanti yang akan menggunakan sistem. Ini semua harus kita analisis sebelum kita masuk kepada inti apa yang harus dibuat. Perangkat lunak pada tahap ini akan menghasilkan spesifikasi kebutuhan dan kondisi yang akan dimiliki oleh perangkat lunak yang akan dikembangkan. Ya, jadi spesifikasi berarti setelah kita melakukan analisis seperti itu maka muncullah berarti saya harus membuat model sistem. Saya harus membuat model sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi oleh konsumen. Ada dalam perencanaan, dalam memutuskan itu apa yang kita harus kerjakan, ada dua pendekatan yang digunakan. Ada pendekatan secara fungsi, ada yang dibilang dengan non fungsional. Contoh pertama, kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja, layanan apa saja yang harus dipenuhi sistem, mencakup bagaimana sistem bereaksi pada tertentu, bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Jadi kalau kita lihat kebutuhan di sini, kebutuhan yang berisi apa saja, layanan apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem, mencakup bagaimana sistem, gitu ya. Misalkan pada saat pembangunan, misalkan ya, anggaplah kita membangun sebuah sistem informasi. Layanan apa saja yang harus dipenuhi sistem? Yang kita lakukan pertama, kita tanya, misalkan sistemnya ini untuk apa? Ya. Oh, saya punya sistem ini Pak untuk gaji. Sistem, bagaimana sistem beraksi pada input? Misalkan, ketika kita sudah tahu buat gaji, ini lebih kepada fungsinya ya. Kalau kita cerita fungsional sistem, lebih kepada fungsi. Maka sistem informasi gaji, misalkan kita membuat sebuah menu-menu aplikasi ya. Nanti kalau tidak difaham ditanyakan ya.
Misalnya file, edit, view, ini anggaplah sebuah menu aplikasi. Jadi fungsinya, kalau kita secara fungsional secara fungsi, apakah tombolnya ini berfungsi dengan baik? Apakah tombol edit ini berfungsi dengan baik? Apakah tombol view berfungsi dengan baik? Atau dan lain sebagainya. Apakah ini berfungsi dengan baik semua? Jadi kalau biasanya dalam skripsi, setelah kita merancang sebuah sistem, membangun sebuah sistem, maka kita harus uji. Yang diuji fungsinya. Makanya kalau orang bilang dalam tesis, dalam skripsi ini saya menggunakan pengujian pengujian white box, black box. Ya, ya. Halo. Ya, Pak, ini mohon maaf Pak, yang itu. Jadi waktu Pak ini sih sempat ini. Cek di ini saja lanjut materinya di Google Meet. Oke, kalau begitu saya punya akun begitu. Oh, ya Pak. Tunggu ya. Zoom meeting. Itu ya. Saya kirim ke chat ya. Dan nanti saya keluar dari sini, baru kita masuk kembali di link chat ini ya. Siap Pak, siap. Ya Pak, ya Pak. Siap. Oke, saya izin keluar.
Oke. Jadi saya ulangi lagi, biasanya ini yang dibilang dengan secara fungsional, ini kita akan berbicara secara fungsi. Apakah berfungsi sistemnya ini berfungsi dengan baik atau tidak? Berfungsi atau tidak? Oke, jadi proses apa saja, layan apa saja yang harus dipenuhi oleh sistem. Layanannya, bagaimana sistem bereaksi antara input tertentu, bagaimana berlaku sistem pada situasi tertentu. Jadi, misalkan ini contoh ya, kalau misalkan seperti misalkan, saya kasih contoh misalkan ATM, ya misalkan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Contohnya, misalkan di ATM atau bukan ATM atau password. Kita mendesain atau membangun misalkan form password. Oke. Form password ini kita ngisi misalkan user password, anggaplah seperti itu. Jadi ketika username misalkan 1, password 2, misalkan passwordnya misalkan titik-titik 3 kali, login. Ketika misalkan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu, ketika saya masukkan misalkan salah menginput password selama 3 kali, saya salah melakukan penginputan 3 kali, maka secara otomatis terblokir. Oke. Kenapa harus dibuat seperti ini? Kenapa harus diblokir? Kenapa tidak 10 kali atau kenapa harus dibiarkan saja? Dibiarkan saja passwordnya itu ya mau usernya mau salah atau mau input beberapa kali, mau 10 kali inputnya 20 kali tidak ada masalah. Kenapa harus dibatasi? Ternyata sistem paham, diberi pemahaman. Apa diberi pemahaman? Bahwa dalam jangka waktu 3 kali, kalau salah memasukkan PIN, maka akan terblokir. Kenapa terblokir? Supaya ada informasi yang muncul? Informasinya bahwa yang menginput ini 99%, yang menginput password ini adalah bukan orangnya. Oke. Jadi bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu? Apa reaksinya kalau misalkan, jadi ketika kita masalah memasukkan PIN misalkan selama beberapa kali, kita salah masukkan PIN selama beberapa kali, maka dia akan bereaksi. Apa reaksinya? Ya reaksinya itu dia tidak akan bisa melakukan, misalkan akan terblokir, misalkan akan selain terblokir tidak dapat mengakses sistem, atau bisa jadi atau juga bisa dalam keadaan ketika kita salah melakukan penginputan, maka sistem itu akan misalkan muter PIN atau password sistemnya akan off misalkan. Atau bisa juga ketika salah kita melakukan penginputan PIN password selama 3 kali, muncul apa input tertentu, bisa muncul hubungi call center. Ini adalah reaksi-reaksi, ini adalah akibat yang muncul ketika penggunaan sistemnya tidak berjalan dengan baik. Jadi fungsinya, kalau kita cerita secara fungsional, kita cerita secara fungsinya, bagaimana sih fungsinya. Layanan apa saja yang harus dipenuhi sistem, misalkan layanan apa saja, misalkan
layanan apa saja, misalkan layanan bisa layanan ini terkait dengan tujuan dari sistem itu Kemudian kebutuhan fungsional nomor 2, kebutuhan fungsional perangkat lunak sangat tergantung dari jenis perangkat lunaknya, pengguna sistem dan jenis perangkat-perangkat tersebut digunakan. Jadi secara umum secara fungsinya ini sangat bergantung kepada jenis perangkat lunaknya. Ya. Jadi fungsinya misalkan fungsinya untuk perangkat yang dibuat untuk misalkan meremote, misalkan sebagai remote televisi, ternyata bisa juga dipakai untuk remote AC. Ini pada dasarnya kalau sistem itu ini sudah menyalahi aturan dari sistem itu. Kok sistemnya dibangun untuk remote AC, remote televisi, remote TV, tetapi ternyata bisa difungsikan untuk remote AC. Jadi kebutuhan fungsional perangkat lunak sangat tergantung pada jenis perangkat lunaknya yang dibangun. Misalkan alat yang saya buat, misalkan alat secara fungsi ya, alat yang saya buat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan A dan pekerjaan B. Ini yang fungsi alat yang saya buat. Tetapi standar secara fungsinya. Di belakang-belakang ada ternyata si desain program dia tidak memberitahukan kepada siapa saja, kepada konsumen bahwa ternyata alat ini tidak hanya bisa menyelesaikan permasalahan A dan B, tetapi ada misi terlebihnya. Dia bisa menyelesaikan permasalahan X dengan Z. Ya, inilah yang biasa dipakai oleh banyak aplikasi Android, dipakailah di game secara gratis, misalnya download gratis, kita pakai apalagi foto gratis, aplikasi fotografis. Secara umum kita melihat bahwa wah bagus ini gamenya gratis, wah aplikasi foto wah gratis, bagus. Tetapi kita tidak mengetahui ternyata mengapa kita dikasih gratis. Ternyata si pembuat program misi tertentu, punya misi tertentu, ada misinya. Apa misinya? Dia ingin mengetahui isi dari handphone kita. Bagaimana caranya si pembuat program mengetahui isi HP kita? Maka dia buatlah sebuah program. Program apa namanya? Misalkan game. Game apa? Game tentang jodoh. Oh, orang udah tahu ini. Game cari jodoh. Kenapa game cari jodoh? Wah, karena dia mikir bahwa kalau dengan kita membuat game seperti ini bisa menjebak mudah untuk. Tapi tanpa kita menyadari, ternyata ada aplikasi susupan. Disusup itu aplikasi. Karena tujuannya sebenarnya dia membuat aplikasi mengetahui isi dari HP. Bagaimana caranya? Dia buat program. Ketika di-download ini program, maka dia bisa mengetahui isi-isi di dalam handphone kita. Jadi kebutuhan fungsi maksudnya bergantung pada jenis perangkat lunaknya. Pengguna sistem jenis perangkat tersebut digunakan. Jadi ini sangat hati-hati dengan keadaan-keadaan seperti ini. Jadi kalau kita membangun ya kita menyampaikan contoh secara personal bahwa memang sistem saya itu harus sebenarnya seperti ini. Misalnya jenis pada sistem informasi penjualan, sistem dapat melakukan pendataan barang, input, update, delete. Secara umum memang fungsinya ini. Tapi jangan disusupi. Apa disusupi? Ketika orang menginput tertentu, ada inputan, misalkan ada trigger ya. Kalau di pemrograman itu ada yang bilang trigger ini pemicu ya.
Ketika dilakukan input, maka ada program lainnya ikut juga, ikut memonitor. Nah, ini yang tidak boleh ya. Jadi, apalagi, sistem dapat melakukan transaksi penjualan dan lainnya. Jadi seperti itu ya. Dari kebutuhan fungsionalnya itu lebih kepada fungsinya. Fungsinya secara umumnya, fungsinya secara benar. Jangan dibuat, fungsi program saya ini berfungsi untuk memutihkan wajah. Memutihkan wajah yang misalkan yang hitam misalkan. Itu bagus, nggak ada masalah. Tapi jangan disisupi ketika bisa membuat program editing foto, editing foto dari muka yang jelek menjadi gagah, dari atau menjadi cantik. Itu fungsinya memang seperti itu ya. Tapi yang menjadi masalah ketika aplikasi itu difungsikan untuk hal-hal yang lain. Ada celah-celah lain yang perlu ada celah yang bisa menjebak orang untuk mengetahui apa isi dari aplikasi. Ini secara fungsi ya. Jadi kalau kita berbicara secara fungsional, biasa itu di skrip S1, fungsional sistem black box. Black box ya. Apakah sistemnya berjalan dengan baik inputannya? Oke. Apakah delete-nya berfungsi dengan baik? Apakah algoritmanya berjalan dengan baik? Apakah exit-nya berjalan dengan baik? Apakah update-nya berjalan dengan baik? Bagaimana cara mengujinya? Kita input barang dan save. Oh, ternyata masuk dalam database. Kita update barang, kita update, ternyata terupdate. Kita hapus dan terupdate. Inilah yang dibilang dengan fungsionalnya sistem. Input, update, delete, exit. Secara umum di dalam aplikasi itu apakah semua berfungsi dengan baik atau tidak? Sesuai, apakah fungsinya sesuai dengan persyaratan sistem yang kita buat ini, sesuai dengan ini atau tidak. Begitu. Jangan kita sudah mendesain sistemnya, persyaratan sistemnya, tapi yang fungsinya kita tidak menerapkan, kita tidak menggunakan fungsi-fungsi yang ada yang sesuai dengan persyaratan sistem. Selain persyaratan fungsional, ada juga persyaratan secara non fungsional. Ini juga menjadi perhatian penting bagi Bapak Ibu. Ada kebutuhan yang diterapkan pada properti sistem, pada properti sistem. Seperti apa itu kebutuhan fungsional juga disebut sebagai batasan layanan. Ya, batasan. Ini poinnya, batasan layanan. Pada sistem atau standarisasi sistem serta kemampuan, ini juga ya, kemampuan dari sistem yang dibuat. Ada properti, poinnya 1, ada batasan 2, dan pada sistem serta kemampuan dari sistem ada batasan 3. Seperti apa? Ada beberapa kebutuhan fungsi sistem. Jadi kalau kita berbicara tentang non fungsional, tadi kalau fungsi fungsional ini lebih kepada fungsinya, fungsi aplikasi. Fungsi aplikasi ini adalah kepada apakah sistemnya itu berjalan dengan baik. Apakah sistemnya sesuai dengan rancangan. Kalau non fungsional, kalau di non fungsional kita akan bercerita tentang batasan yang dibuat. Pertama, ada usability, kegunaannya terkait dengan kemudahan dalam aplikasi. Usability mudah. Tanya. Bagaimana programnya yang dibuat? Apakah memberikan kemudahan? Memberikan kemudahan. Oke, usability ya. Oh iya Pak, memberikan kemudahan. Dari mana kita tahu bahwa program yang kita buat itu memberikan kemudahan kepada orang? Wah itu Pak dari berdasarkan analisisku, hanya bisa begitu. Bagaimana ditahu bahwa program
aplikasi yang kita buat itu memberikan kemudahan kepada orang. Wah, turut kemampuanku bahwa ini sangat memudahkan, nggak bisa begitu. Jadi kita mengatakan bahwa dari segi kemudahan. Kenapa Pak? Aplikasi kita dikatakan mudah. Wah, mau Pak. Kenapa mau tak? Ya karena saya yang buat. Nggak bisa begitu. Nah, gitu. Jadi kemudahan, usability itu kegunaan terkait dengan kemudahan mengoperasi perangkat lunak ini harus lakukan? Harus diuji. Bagaimana cara mengujinya? Maka kita harus menguji, misalkan memanggil misalkan ahli yang analisis, atau kita melakukan survei misalkan, atau uji dan lain sebagainya, banyak tentu. Dari hasil penjelasan ahli akan menimbulkan bahwa memang dari segi kegunaan, dari usability ini sangat mudah difahami. Untuk siapa yang pahami? Oleh. Jadi biasanya ini adalah non fungsional ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan ketika aplikasi itu sudah selesai dikerjakan, apa yang harus sudah selesai dikerjakan. Setelah selesai usability, kita akan bercerita tentang portabilitas. Ini juga yang jadi maksud biasa yang jadi ini. Kemudahan dalam penyelesaian sistem dari satu platform ke platform lain. Mengapa Pak programnya dikatakan bagus? Wah, karena program saya ini canggih. Canggih katanya. Canggih. Pokoknya yang paling canggih di dunia. Kenapa kita dikatakan canggih? Ya karena yang saya bangun ini sudah melibatkan banyak ahli apa segala macam. Tetapi setelah dicek portabilitasnya, membangun sistem pada saat dijalankan di Linux, wah ini ternyata sistemnya tidak jalan di mana? Sistemnya itu hanya jalan di Windows. Jadi terkait dengan hardware, terkait dengan software, bagaimana platformnya. Oke. Yang satu misalkan, jadi harus dijelaskan bahwa Pak sistem yang dibuat kenapa dikatakan unggul? Unggul karena dia bisa jalan di semua sistem operasi, baik itu berbasis baik itu OS mobile ataupun OS berbasis Windows. Harus dijelaskan. Ini baru dibilang canggih. Kenapa canggih? Pokoknya ini mau Windows. Semua bisa jalan di semua versi Windows. Contoh ya. Semua versi Windows. Jadi portabilitas ini kemudahan dalam mengakses sistem dari satu platform ke platform lain, baik hardware maupun software. Misalkan OS saya ini bisa jalan di RAM minimal 2 GB. Nah, ini berarti RAM yang di bawah 2 GB ini tidak bisa jalan, minimal 2 GB. Nah, ini terkait dengan hardware ataupun minimal prosesor misalkan Pentium, bukan minimal prosesor Core i3 misalkan. Banyak sekarang game-game itu ya. Jadi itu game menyertakan syarat-syarat spesifikasi dari perangkat yang mendukung software. Jadi portabilitas ini biasanya juga orang kita akan bercerita tentang syarat sistem. Jadi nanti kalau membangun aplikasi, membangun program, membangun sistem harus dibuatkan syaratnya. Aplikasi yang saya buat ini khusus untuk laki-laki. Kenapa tidak bisa untuk perempuan? Kalau untuk perempuan biasanya ini aplikasi ini
biasanya perempuan itu langsung sakit hati. Aplikasi apa itu? Oh, aplikasi cari jodoh. Contoh ya. Nah, contoh. Dari kita berikan syarat-syarat, memang apa-apa syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, portabilitas. Kemudian reliability terkait dengan kehandalan sistem yang dibangun. Kalau reliability itu terkait dengan handal. Kenapa handal? Ini terkait dengan keamanan. Bagaimana desainnya? Kalau sistem saya dicuri, apakah orang bisa akses data atau tidak? Akses data atau tidak? Oke? Jadi inilah yang menjadi reliability-nya. Jadi kita desain, memang kita harus pikirkan, jangan kita hanya mikir bahwa wah, besar duitnya ini 100 juta ini, bisa beli ini, bisa beli apa segala macam. Setelah dipakai, baru saya masuk virus-virus amatiran, bahwa langsung hilang data dan lain sebagainya. Inilah yang jarang orang selalu pikirkan. Orang jarang mikirkan ini masalah reliability-nya ini. Orang jarang. Saya sampai jam berapa ya? 9.15 ya. Orang jarang mikirkan itu, memikirkan bagaimana keamanannya kalau datanya tercuri, apakah apakah datanya kalau dicuri tetap aman atau tidak, misalkan walaupun tidak ada masalah. Kenapa kita santai saja, kita punya komputer dicuri orang, tidak ada masalah, kan komputer kan bisa beli. Kenapa? Walaupun dicuri itu datanya dia tidak bisa dibuka. Gitu. Kenapa? Karena data yang tersimpan dalam database itu inskripsi misalkan terkunci, ya dan lain sebagainya. Ini reliability terkait dengan keamanan. Walaupun juga perangkat yang saya bangun ini, walaupun juga dibakar, tetap dia aman. Saya kena bakar, kena banjir apa segala macam, terkait dengan tetap dia dikatakan. Ya. Kemudian supportability, kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem. Ini syarat-syaratnya ya. Jika sistem dibangun sistemnya, syarat-syaratnya pertama harus minimal Windows 8, RAM-nya 2 GB minimal, hard disk-nya 100 GB, prosesornya Core i2, misalkan Core i3, misalkan. Inilah supportability. Kemudian ada yang dibilang dengan maintainability. Maintainability itu kemudahan memodifikasi, maintenance atau modifikasi. Nah, maintenance. Ketika kita bangun sistem, sekarang banyak masalah itu ya. Dibuatlah project program. Setelah dibuat project program, sudah jalan, ACC nyaman, sudah terima duit, tiba-tiba orangnya meninggal. Buat program itu meninggal. Yang buat program meninggal. Tapi kesulitan orang mencarikan solusinya. Apa yang masalah ketika orang itu meninggal? Karena dia desain programnya hanya bisa dimengerti oleh orangnya, orang si pembuatnya. Hanya dia yang mengerti. Kalau misalkan proses bagaimana relasi tabel, kalau kita lihat ya, bagian terbiasa ya, membangun sistem, bagaimana relasinya, bagaimana query-nya, dan lain sebagainya. Ini yang ketahui hanyalah orang tersebut. Jadi kalau kita membangun sebuah sistem itu harus kita berikan kemudahan kepada orang, baik itu programmer bisa memahami secara struktur. Itu tadi kenapa kita belajar ya, memahami secara struktur. Jarang coba lihat program-program besar, anggaplah seperti Gojek, Grab dan lain sebagainya. Mereka itu tidak bangun menggunakan PHP, tidak. Rata-rata orang itu mereka menggunakan framework.
mau oh. Orang rata-rata gunakan ini framework. Kenapa digunakan framework? Karena ini program ini bisa dibuat, bisa diakses oleh siapa saja. Orang tinggal modifikasi. Secara umum orang paham. Ya kalau orangnya tinggal kita anggaplah dia pakai framework misalkan Laravel. Yang tahu tentang framework Laravel itu banyak sekali orang apa sih. Jadi kalau kita mengusulkan apa kelebihan kita punya sistem? Kelebihan sistem ini Pak bisa maintainability. Kenapa? Kalau misalkan suatu saat nanti kita putus kontrak, maka orang mudah pahami, orang mudah mempelajari dan mudah kembali mengembangkan aplikasinya ini. Yang saya bangun ini Pak tidak saya kunci, tidak ada apa-apa, karena saya menggunakan framework di mana framework semua orang bisa memahami. Itu namanya kemudahan yang kita berikan kepada sistem. Ada orang bangun sistem, saya kunci bantung ini, nanti hanya saya yang bisa buka, hanya saya yang bisa tahu, tidak bisa begitu, itu egois. Kalau ada masalahnya, yang kita simpan di dalam itu data-datanya orang. Kalau hanya kita yang bisa tahu loh bagaimana dengan bisnisnya orang, data-datanya orang, apa segala macam. Orang sudah memberikan kita duit, sudah membayar kita, maka kita berikan yang terbaik. Kita pikirkan seperti apa usability-nya, portabilitasnya, reliability-nya. Kalau selama ini kalau saya lihat orang bangun sistem itu hanya sebatas secara fungsinya saja dia bisa berfungsi dengan baik. Ketika dikena virus, kenapa mati? Oh ini Pak gara-gara virus sehingga rusak ini kita punya aplikasi. Tidak bisa begitu. Bapak kita sudah dibayar dengan sedemikian rupa. Masa masuk virus kita salahkan virus? Tidak bisa begitu. Pada saat membangun awal kita sudah harus memikirkan semua. Kalau kena virus kira-kira bagaimana aman? Oh aman virus. Kenapa? Banjir dan lain sebagainya. Wah ini Pak, tidak bisa kita fungsikan karena banjir. Tidak bisa begitu. Harus dari awal kita harus sudah bangun memang. Kalau banjir kira-kira bagaimana caranya ini supaya aplikasi ini aman. Kita sediakan fitur backup kah atau kita simpan di iCloud kah, di iCloud kah atau simpan bagaimana dan lain sebagainya. Misalkan dari kita memberikan apa ya nih? Kita memberikan hal-hal penting, kita memberikan sesuatu yang lebih kepada nasabah kita. Dan jangan setelah kita misalkan putus kontrak, saking stresnya kita dihubungi setengah mati, dia cari lagi orang untuk membangun dari awal. Makanya kalau saya perhatikan sekarang program-program besar itu orang sekarang sudah berpindah ke framework, menggunakan framework karena banyak orang yang mengetahui bagaimana struktur pemrogramannya, bagaimana fungsi-fungsi pemrogramannya, orang semua paham, banyak orang paham. Jadi kita menawarkan cara-cara seperti itu. Yang terakhir misalkan efisiensi, kemampuan perangkat lunak untuk penggunaan sumber daya sistem, baik efisien misalkan maksimal bisa, ya kita harus jelaskan bahwa aplikasi saya ini beratnya misalkan size-nya itu misalkan 500 megabyte. Apa kelebihannya? Kalau dia jalan di sistem operasi Windows 7 dengan spesifikasi sekian, dia waktu loadingnya hanya sekitar 3 detik. Kalau spesifikasi segini, waktu loadingnya 1 detik, dan lain sebagainya. Ini efisiensinya, efisiensi dari aplikasinya. Membutuhkan kurang lebih 10 detik untuk. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Saya Pak, boleh bertanya? Oke, silakan. Algoritma yang digunakan kira-kira untuk suatu sistem Pak. Apakah kita butuh suatu algoritma sehingga sistem yang kan bisa gini, sistem yang bisa dipakai di luar negeri itu ABCD, tapi begitu diterapkan di daerah tertentu, sistem itu tidak berjalan dengan semestinya. Apakah ada kompatibilitas antara kedua sistem tersebut? Itu aja Pak. Ya, baik. Jadi inilah yang menjadi ini ya. Jadi setelah sistem yang kita bangun itu, misalkan setelah sistem yang kita bangun itu kita nyatakan finish, makanya muncullah versi, biasanya itu ada versi, ada trialnya, gitu ya Pak ya. Misalnya kalau kita setelah orang bangun sistem, dilakukan trial. Nah, kenapa trial? Saya trial 30 hari atau misalkan 10 hari dan sebagainya.
Sebenarnya fungsinya terakhir ini si pembuat program ingin menguji. Siapa yang uji? Yang uji itu adalah masyarakat. Nah, ini nanti kita lihat. Misalkan versi trial. Kenapa dibuat versi trial? Supaya ini masyarakat download, kemudian setelah di-download masyarakat gunakan. Oke, setelah digunakan, masyarakat langsung masyarakat memberikan input. Biasanya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang di Android juga biasanya ada form inputannya. Ini lambat. Form ininya belum fungsi loh. Form A-nya misalkan belum berfungsi. Apalagi tidak support, agak susah jalan di Android versi 8 dan sebagainya. Inputan ini adalah uji yang menguji. Oke, siapa yang menguji? Masyarakat langsung menguji. Nah, jadi masyarakat yang memberikan input terhadap aplikasi. Kalau pertanyaannya banyak ya. Kemudian ada juga orang menguji baik misalkan secara fungsinya dengan memanggil expert misalkan. Seorang ahli data menganalisis ternyata sudah bagus atau ternyata belum bagus, atau kita baik kuesioner, atau kita nguji ini tadi kalau kita mau menguji algoritmanya itu Pak ya, kalau usability ini kan fungsinya ini kebanyakan nguji baik kuesioner ya, fungsinya tidak. Banyak ini reliability, portabilitas dan lain sebagainya. Ini semua banyak digunakan. Ini adalah salah satu model, salah satu cara bagaimana mengukur sebuah komputer, mengukur aplikasi yang dibangun. Misalkan dengan dengan secara maintenance, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, apa reliability-nya berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi pada dasarnya, kalau mau menggunakan algoritma banyak, misalkan kita menguji tentang efisiensinya, menguji tentang portabilitasnya, misalkan menguji tentang waktu saja kita menghitungnya, waktu penggunaan program bisa banyak yang kita gunakan untuk menguji bagaimana teknik menguji dari aplikasi yang kita buat. Tapi yang paling urgent itu Pak, sekarang sering saya dapatkan kalau saya biasa dipanggil untuk mengukur sistem sudah bagus, saya dipanggil besok patron. Sekarang ini sudah bayar orang di penilaian terakhir ini kami sudah mau bayar sekitar sisa kontraknya misalkan 25%, tolong Pak kami diberikan input tentang sistemnya itu. Maka saya datang, saya ngukur ininya. Yang saya bilang kalau fungsi barangkali ya secara fungsi orang sudah bisa membangun, sudah bisa buat fungsinya sudah berfungsi dan baik, tapi kita menguji, saya biasa dipanggil saya menguji usability-nya. Kemudahan, apakah mudah orang gunakan atau tidak. Oke. Jadi saya tanya, menurut kita ini Bu, apakah mudah kita gunakan atau tidak? Saya tidak tahu. Kenapa? Karena belum pernah saya gunakan aplikasi, karena saya punya perusahaan ini. Saya berikan kepada orang untuk ngolah. Ya kita panggil orang-orang yang bisa kita, gimana kita mudah kita gunakan atau tidak? Wah itu Pak, kadang ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Ini menjadi inputan catatan penting. Bagaimana portabilitasnya Pak? Wah, kalau saya pas connect di internet, kadang connect
kadang tidak. Kenapa kadang konek, kadang tidak? Ini yang tidak konek ini Pak, pada saat saya tidak paket saya habis ini tidak konek. Contoh ya, seperti itu dari reliability, supportabilitas, maintainability, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu yang jangan kita hanya mikir kepada fungsi ininya saja, secara fungsinya saja. Tapi kita mikirkan juga yang fungsionalnya ini seperti apa. Ini sangat urgent, ini sangat penting bagi Bapak Ibu pada saat nanti membangun sebuah sistem, karena Bapak Ibu sudah dibayar dengan sesuai dengan kemampuannya, tapi kita tidak memikirkan poin 1 sampai poin ke-6 ini. Ini harus kita pikirkan dan lain sebagainya. Supaya apa yang kita kerja itu memang dimanfaatkan dengan baik, bisa berfungsi dengan baik. Jadi banyak metode pengujiannya. Kita bisa menguji apa saja. Kita uji misalkan kemarin kita uji bagaimana kalau dayanya turun misalkan 220, misalkan kalau turun kira-kira dia bisa berfungsi atau tidak. Jadi banyak sekali parameter untuk melakukan pengujian. Baik, siapa lagi? Kita masih punya waktu. Saya Pak. Oke, silakan 10 menit. Gini Pak, biasanya maintainability itu bertimbal balik sama reliability Pak. Oke. Seperti apa itu? Misalkan kalau yang seperti Bapak bahas tadi, kalau misalkan kita biasanya programmer itu tidak terlalu membuka source code atau desain programnya ke orang lain supaya dia tetap bisa pegang kontrak misalkan sebagai alasan pribadinya, tapi juga supaya agar orang tidak mudah menemukan celah-celah tertentu untuk bisa melakukan pengerusakan atau pencurian data di program tersebut. Nah, kalau misalkan yang seperti Bapak bilang tadi bahwa dia harus membuka diri, misalkan membiarkan orang lain tahu desain programnya atau source code-nya untuk meningkatkan maintainability-nya ke orang lain, misalkan menggantinya dia atau apa, itu juga bisa membuka celah bagi orang lain yang maksudnya jelek untuk lakukan hal-hal yang jelek Pak untuk programnya. Bagus itu ya. Tapi kita fokusnya di situ ke keamanannya. Kalau itu begitu ceritanya, kita keamanannya kita fokuskan. Keamanannya? Iya. Bagaimana caranya sistem saya supaya sulit orang masuk. Bukan kita kunci fungsinya. Jangan kita kunci orang agar dia, misalkan bagaimana, saya pernah dapatkan itu program. Jangankan kita membuat melanjutkan semua soal di dalam itu dienkripsi. Sampai kita ingin satu input saja, input ini sangat susah. Sangat susah sekali kita membuat input karena relasi tabelnya dia enkripsi, relasi antar tabel ya. Saya mau membuat program misalkan transaksi. Transaksi ini kan saya mengambil dari data, misalkan dari data barang, misalkan input data barang. Saya mau cari data tabel barang, apa nama tabelnya itu? Ini dia kunci, dia enkripsi nama tabelnya. Ini kan memberikan kesulitan kepada orang. Tapi kalau yang kita dari sisi keamanan, kita amankan supaya orang tidak bisa masuk, tidak bisa mengakses sistem, itu bagus. Karena kita kunci, susah tapi itu bagus. Yang kita kunci itu, kita buat keamanan sedemikian rupa supaya orang sulit tebus. Sangat sulit. Tapi jangan kita berikan orang kesusahan ketika orang lain berpindah. Silakan kunci apa segala macam. Sekarang kan pemrograman ada di bagian copyright. Buat fungsi, buatlah penjelasan bahwa program ini biasanya kan dalam pengalaman itu ada ada komentar.
komentar ya. Di komentar itu Kasih adik. kita jelaskan karya ini adalah copyrightnya siapa, atas nama Andi Sadapoto misalkan. Nomor teleponnya segini, mohon jangan modifikasi dan lain sebagainya. Tiba-tiba saat nanti kita temukan bahwa program kita dimanfaatkan oleh orang, kita bisa tuntut. Jadi pertanyaannya sekarang, pernah lihat framework? Orang sekarang berlomba-lomba ke framework karena framework itu tidak berikan akses siapa saja. Saya kalau punya perusahaan mau suruh dibuat sistem informasi segala macam, maka saya menggunakan framework. Saya tidak mau menggunakan orang yang program PHP. Coba tanya yang punya Grab, yang punya Gojek, apakah mereka pakai PHP? Enggak. Mereka cari yang framework karena itu kemudahan. Diganti programmernya nggak usah pusing, masih banyak orang yang ngerti tentang framework. Diganti ininya, banyak orang yang ngerti tentang framework. Karena orang berpikir ke situ, orang berpikir panjangnya. Kita sudah bayar sekian juta, ratusan, bahkan miliarnya, bertengkar sedikit, wah, macam-macam Pak, saya kunci ini program. Kan yang dirugikan orang lain, kitanya. Makanya clearkan dari awal, clear dari awal, jelaskan dari awal, perjanjiannya dijelaskan dari awal. Seperti ini Pak, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kita buat program kemudian kita yang paham, wah itu sangat tidak bagus itu, sangat dalam bagaimana kita bisa, karena kita tidak bisa yakin bahwa ketika saya sudah bantu orang sudah bayar saya, tiba-tiba besok saya meninggal atau saya sakit, lalu siapa yang melanjutkan kita punya program? Apakah yang punya perusahaan itu harus mencari lagi membuat lagi program baru? Bagaimana dengan uang yang sudah dia bayarkan ke kita? Mana tanggung jawab kita, mana profesional kita, mana tingkat profesional daripada kita? Kalau kita profesional itu akses kepada siapa saja. Itu penjelasan. Kalau kita membuat dari sisi keamanan supaya susah dimasuki VIF, itu lebih bagus. Saya membuat sisi keamanannya supaya orang tidak bisa mengintip. Dalam arti mengintip apa? Misalkan ketika orang download saya punya data, ya biar saja dalam keadaan terenkripsi, itu tidak ada masalah. Nah, itu bagus. Tapi jangan enkripsi, walaupun relasi tabelnya saya dienkripsi, dan segala macam, sehingga kita sulit untuk membangun sistem, melakukan updatean dan lain sebagainya. Sistem itu kenapa membutuhkan update? Karena tidak semua orang pada saat buat sistemnya itu langsung full, langsung sempurna, langsung jadi, tidak ada itu. Maka selalu ada update, diperbarui. Karena kita sudah buat sistem, hanya kita yang bisa update, orang lain tidak bisa update. Wah, pas masuk Windows 11, nggak bisa jalan kita punya aplikasi. Ini namanya kita egois. Itu namanya kita hanya mikirkan duitnya orang, tapi kita tidak mikirkan duit yang saya telah pakai itu apa yang saya berikan kepada orang. Jadi kalau dalam software engineering itu ada etikanya, ada etika dalam membangun sebuah program. Kita tidak hanya mikir duitnya, berapa duitnya, bukan di situnya. Ada etika-etika yang harus kita penuhi. Saat ini kalau saya banyak dapatkan orang hanya mikir duitnya, besar duitnya, sebentar macam-macam proses kunci programnya mati. Pas ke telepon aku cari-cari, berikan di gunung sana mendaki, stres. Itu bukan persoalan itunya. Orang punya aplikasi itu dia gunakan untuk orang lain, untuk karyawannya. Tahu kantornya itu dia hidupi banyak orang. Kalau itu terhambat apa segala macam, kita hanya mikir kita punya diri sendiri. Tidak bisa seperti itu. Ada etikanya itu dalam sistem itu. Saya pikir itu ya. Jadi bisa kunci, tapi yang dikunci itu, yang dekripsi itu ya minimal untuk harus dipikirkan itu. Jangan semata-mata kunci ya untuk keegoisan saya, itu tidak bisa seperti itu. Ya inilah fungsinya kita kuliah gitu. Kita harus ada etikanya, ada karakter-karakter yang kita harus belajar. Kenapa dibayar mahal saya punya aplikasi ini Pak? Karena sebentar kalau saya tidak tahu apa-apa, kalau misalnya kita putus kontrak, Bapak bisa, orang lain bisa lanjutkan, bisa mengembangkan ini, bisa dikasih kemudahan seperti itu. Sekarang sudah 10 menit, satu lagi kalau ada yang bertanya, satu lagi ya. Oke. Satu yang bertanya, Andi Sadapoto ya. Boleh bertanya lagi Pak? Oke. Sekarang lagi ya. Ya Pak. Gini Pak,
dalam kan sebuah alur pemrograman dalam alur pemrograman itu kan biasanya programmer tidak menyertakan identitas dari suatu blok pemrograman. Apakah ini Identitas ini apa ini? Komentar ya? ya komentar Pak? Itu kan biasanya lari kemana dia itu Pak? Kan biasanya kan kalau kita buat per blok saja sehingga pengembangannya jadi programmer tidak pernah menggunakan komen terhadap suatu blok. Jadi sehingga pengembangannya tidak bisa berjalan dengan semestinya. Kan biasanya tipe-tipe pemrograman kan orang-orang beda-beda Pak, kayak gitu. Iya. Ini masuk di kategori yang mana Pak? Enggak, biasanya orang itu begini dia Pak. Biasanya orang kalau tidak menggunakan komentar, berarti dia tujukan itu source code-nya kepada orang memang yang sudah expert. Dia baca dan sudah paham. Gitu. Kalau dia tidak memberikan isyarat ya, misalkan dia langsung ada blok program. Oh ini memang ya dia sesuaikan dengan apa requestnya orang, apa kebutuhannya orang. Biasanya seperti itu. Kalau orang buat blok komentar, blok diagram. Tapi bisa juga bisa juga memang karakternya dari si programmer begitu. Atau kita meminta orang membuat seperti itu blok itu atas request dari orang lain. Tapi biasanya kalau atas request dari orang lain, walaupun orang lain request itu, tapi untuk memberikan kemudahan orang membacanya, kita berikan penjelasan tentang program kita. Tapi biasanya saya dapatkan orang, kalau dia tidak memberikan komentar, biasanya itu dia tujukan kepada orang memang yang sudah expert memang di bidang programming. Jadi ketika dia baca itu sudah tahu, oh ternyata fungsi ini. Ada, berarti dia tidak tujukan kepada orang yang masih pemula ya, masih pemula. Tapi ada juga memang karakter-karakter orang seperti itu. Baiknya dalam pemrograman, kita berikan itu komentar, kita berikan keterangan bahwa program ini berhubungan dengan tabel ini, bagian ini, supaya mudah untuk pengembangan, dimudahkan untuk pengembangan, diberikan kemudahan kepada orang lain untuk mengembangkan selanjutnya. Karena kalau kita cerita tentang sistem, tentang teknologi informasi, teknologi hari ini akan mati besok. Dan besok adalah teknologi yang terbaru. Apakah kita sudah membangun sistem, kemudian sulit untuk dikembangkan? Pertanyaan selanjutnya, orang yang sudah kasihkan kita duit banyak itu, di mana di situ fungsinya kita? Di mana fungsi aplikasi kita di situ? Kita sudah ngambil duitnya, kita punya hak, tapi orang lain tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu harus ada etika-etikanya ya. Ada etika-etika yang perlu kita bangun. Jangan kita hanya mikir duitnya. Kalau suatu saat nanti Bapak membuat program, kemudian memuaskan, puas, dan itulah yang akan menjadi akan menjadi orang lain akan bercerita bahwa atas nama Aktavianto, dia ini tipe orangnya sangat bagus kalau kita buat program ini apa segala macam bagus. Tapi ada atas nama Onta, atas nama Anto, contoh ya, atas nama Anto, wah ini sedikit, ini tidak sedikit, mau datang kalau ada duitnya, mau dilabeli orang, mau duitnya. Biar bisa miskin, ini tidak ada bisa seperti itu. Inilah dengan etika dalam merancang. Jadi ada salah satu diri yang coba cari-cari di internet, engineering characteristic ethic of engineering of programming of programmers. Nah itu kita cari etika-etikanya yang harus dipelajari. Ya, gitu. Saya pikir cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, kita akan bahas UML. Kita akan bahas tugasnya dulu ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas tugas. Kemudian kita lanjutkan dengan mendesain sistem, mendesain dengan OOP. Baik, demikianlah pertemuan kita kali ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau tanya, jangan tanya tentang materi ya, materi. Jadi nanti di akhir perkuliahan baru saya kasih ini ya, tugasnya ini. Oke, saya pikir cukup ya. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di
minggu depan. Minggu depan ya. Sorry. Kita akan sambung lagi di tanggal 7 ya, tanggal 7 dengan tanggal 8. Oke, terima kasih ya. Saya izin keluar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak. Makasih. Iya. Kasih. Kemarin ada yang masuk mata kuliah pertama. Ada, Pak. Oke, Pak siapa itu? Pak Imran ya? Yang pertama. Izin ya.